Sebelum kita mulai, pernah gak kalian mendengar tentang Gotoh atau juga Rans Entertainment yang masuk ke bursa saham? Atau barangkali di sini ada yang udah menggunakan reksadana atau layanan buy now pay later. Nah, ternyata kedua hal tersebut berkaitan dengan materi yang akan kita bahas di video kali ini, yaitu pasar modal dan keuangan non-bank. Tanpa berlama-lama, yuk kita mulai ke sesi pertama. Secara sederhana, pasar modal adalah tempat bertemunya perusahaan yang membutuhkan dana dengan masyarakat atau investor yang ingin menanamkan modalnya. Jadi, perusahaan bisa mendapatkan pendanaan untuk mengembangkan bisnis, sementara investor memiliki kesempatan memperoleh keuntungan dari investasi yang dilakukan. Jawabannya adalah Bursa Efek. Bursa Efek merupakan lembaga yang menyediakan sistem dan fasilitas agar transaksi jual beli efek seperti saham maupun obligasi dapat berlangsung secara aman, tertib, dan transparan. Dalam pasar modal terdapat beberapa pihak yang saling berperan. Pertama, ada emiten, yaitu perusahaan yang menerbitkan saham atau obligasi. Kemudian ada investor, yaitu pihak yang membeli efek tersebut. Selain itu, ada perusahaan sekuritas sebagai perantara transaksi, seperti regulator, seperti OJK yang mengawasi kegiatan pasar modal agar berjalan sesuai aturan. Proses tersebut disebut go public atau Initial Public Offering, yaitu IPO. Tahapannya dimulai ketika perusahaan mempersiapkan laporan keuangan dan berbagai dokumen yang dibutuhkan. Setelah itu, perusahaan menunjuk penjamin emisi atau underwriter, kemudian memperoleh persetujuan dari OJK dan Bursa Efek Indonesia. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, perusahaan menawarkan sahamnya kepada masyarakat melalui proses penawaran umum. Setelah masa penawaran selesai, perusahaan resmi diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Karena salah satu sumber pendanaan terbesar berasal dari penjualan saham kepada masyarakat, dana tersebut dapat digunakan untuk memperluas usaha, membuka cabang baru, mengembangkan produk, membayar utang, hingga meningkatkan daya saing perusahaan. Selain memperoleh modal, tujuan go public juga untuk meningkatkan reputasi perusahaan, memperluas kepemilikan saham, meningkatkan transparansi, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut memiliki sebagian perusahaan tersebut. Bayangkan, kalau suatu hari ada satu buah tweet atau tulisan yang beredar di medsos tentang "Selamat ya, sekarang kamu resmi menjadi salah satu pemilik Rans Entertainment." Gimana? Kedengarannya keren ya? Padahal kamu tidak perlu membeli seluruh perusahaan. Dengan membeli saham, kamu sudah memiliki sebagian kecil perusahaan tersebut. Itulah salah satu keunikan pasar modal. Kalian ingat gak? Beberapa waktu lalu, perusahaan milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, yaitu PT Rans Entertainment Indonesia, resmi menjadi perusahaan terbuka melalui mekanisme pasar modal. Langkah ini dilakukan untuk memperoleh tambahan modal guna mendukung ekspansi bisnis di berbagai sektor, mulai dari media, hiburan, olahraga, hingga gaya hidup. Contoh lainnya adalah Gojek. Sebelum bergabung menjadi Gotoh, Gojek memperoleh pendanaan dari banyak investor melalui beberapa putaran investasi. Setelah bergabung dengan Tokopedia dan membentuk Gotoh, perusahaan tersebut akhirnya melantai di Bursa Efek Indonesia melalui proses IPO. Dana yang diperoleh dimanfaatkan untuk memperkuat teknologi, memperluas layanan, serta meningkatkan daya saing perusahaan di industri digital Indonesia. Dari contoh tersebut, kita bisa melihat bahwa pasar modal memiliki peran yang sangat penting dalam membantu pertumbuhan perusahaan sekaligus membuka peluang investasi bagi masyarakat. Oke, sesi kedua yaitu sistem keuangan non-bank. Kalau sebelumnya kita membahas bank, sekarang kita membahas lembaga keuangan yang bukan bank, tetapi tetap memiliki peran besar dalam perekonomian. Sistem keuangan non-bank adalah lembaga yang menghimpun atau menyalurkan dana kepada masyarakat tanpa menjalankan fungsi utama sebagai bank. Beberapa kegiatan usaha yang dilakukan lembaga keuangan non-bank antara lain memberikan pembiayaan, menyediakan perlindungan melalui asuransi, mengelola dana investasi, menyediakan layanan dana pensiun, pembiayaan konsumen, hingga kegiatan pasar modal. Lembaga yang termasuk dalam sistem keuangan non-bank, misalnya perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan atau leasing, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, pegadaian, perusahaan penjaminan, hingga manajer investasi yang mengelola reksadana. Nah, secara umum, jenis-jenis lembaga keuangan non-bank dapat dibagi berdasarkan bidang usahanya, seperti lembaga pembiayaan, lembaga investasi, lembaga perlindungan risiko, dan lembaga penjaminan. Nah, teman-teman, salah satu produk yang paling populer dalam lembaga keuangan non-bank adalah reksadana. Reksadana merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun
menghimpun dana dari masyarakat. Kemudian dana tersebut dikelola oleh manajer investasi ke dalam berbagai instrumen seperti saham, obligasi, maupun pasar uang. Keunggulan reksadana adalah investor tidak menganalisis pasar sendiri karena pengelolaannya dilakukan oleh tenaga profesional. Selain itu, modal awal investasi juga relatif terjangkau sehingga cocok bagi investor pemula. Nah, adapun layanan keuangan non-bank di era digital ini adalah seperti layanan Buy Now Pay Later atau BNPL, seperti SpayLater, GoPayLater, Akulaku, dan Kredivo. Layanan ini memungkinkan masyarakat membeli barang atau jasa terlebih dahulu, kemudian membayarnya secara cicilan sesuai jangka waktu yang dipilih. Namun, pengguna juga perlu bijak karena terdapat bunga atau biaya layanan, serta resiko denda apabila terlambat melakukan pembayaran. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pasar modal menjadi sarana penting bagi perusahaan untuk memperoleh pendanaan sekaligus membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berinvestasi. Sementara itu, sistem keuangan non-bank melengkapi peran perbankan dengan menyediakan berbagai layanan pembiayaan, perlindungan, dan investasi yang semakin beragam. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan pernah berhenti belajar, karena ilmu yang kita pelajari hari ini bisa menjadi bekal untuk mengambil keputusan yang lebih baik di masa depan.